Di balik senyum ramah dan tumpukan sembako yang dibagikan secara cuma-cuma, Bu Sri menyimpan sebuah rahasia besar yang terkunci rapat di dalam kamar gelap di bawah tangga rumah megahnya. Warga desa memujanya sebagai dewa penolong yang dermawan. Namun mereka tidak menyadari bahwa setiap keping uang yang ia miliki lahir dari sebuah perjanjian darah yang sangat menjijikan. Ketika aroma busuk bangkai mulai merembes keluar dari celah dinding dan suara gedoran aneh terdengar dari balik pintu yang digembok, sebuah kenyataan mengerikan mulai terungkap. Apakah harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan itu ternyata adalah darah dagingnya sendiri? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang mulai memudar di langit desa itu. Di teras rumahnya yang megah, Bu Sri berdiri dengan anggun sembari menyapu pandangan ke arah jalanan. Setiap kali ada warga yang melintas, ia selalu melempar senyum ramah yang tampak sangat tulus. Tidak jarang, beberapa orang berhenti sejenak untuk sekedar menyapa atau mengucap terima kasih atas bantuan yang baru saja mereka terima. Di tangan mereka seringkali terselip amplop tipis atau kantong plastik berisi kebutuhan pokok, hasil dari kedermawanan sang nyonya rumah. Bagi warga desa, Bu Sri bukan sekedar pendatang sukses yang memiliki puluhan pintu kontrakan dan hamparan tanah luas di mana-mana. Ia dianggap sebagai malaikat pelindung, sosok yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai orang yang loman atau sangat dermawan. Namanya harum karena ia tidak pernah sekalipun meminta bunga atau jaminan yang memberatkan saat ada warga yang meminjam uang kepadanya. Ia selalu menerima pengembalian uang kapanpun orang tersebut mampu membayarnya. Sifatnya yang tanpa pamrih ini membuat tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan dari mana asal-usul kekayaan yang begitu melimpah itu. Bagi orang-orang desa, kebaikan hati Bu Sri sudah lebih dari cukup untuk membungkam segala rasa ingin tahu yang liar. Namun, di balik dinding rumah yang besar itu, suasananya terasa sungguh berbeda. Bu Nani, adik kandung Bu Sri yang baru saja bercerai dan memilih untuk menumpang tinggal di sana, merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Sejak hari pertama menginjakan kaki, ia merasa ada sesuatu yang berat menghimpit dadanya setiap kali melangkah masuk ke ruang tengah. Meski lampu-lampu kristal menyala terang benderang, interior rumah itu tetap terasa dingin dan suram. Cahaya seolah-olah terserap oleh dinding-dinding kayu tua yang lembab, menyisakan aura kegelapan yang selalu mengikuti langkah kakinya. Perasaan tidak nyaman itu paling sering muncul ketika Bu Nani melewati sebuah kamar kecil yang terletak tepat di bawah tangga. Kamar itu selalu terkunci rapat dengan gembok besi yang sudah berkarat. Tidak pernah sekalipun ia melihat Bu Sri masuk ke sana, namun kakaknya itu selalu memastikan bahwa kuncinya berada dalam pengawasan yang ketat. Suatu sore, saat rumah terasa sangat sepi karena Bu Sri sedang pergi ke pasar, rasa penasaran Bu Nani mencapai puncaknya. Ia berdiri cukup lama di depan pintu kayu yang kusam itu, mencoba menajamkan pendengarannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu tersebut. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh gembok yang dingin, sebuah suara parau mengejutkannya dari arah belakang. "Sedang apa kamu di situ nih?" tanya Bu Sri dengan nada datar namun sangat tajam. Bu Nani tersentak kaget hingga hampir melompat. Ia segera membalikkan badan dan mendapati kakaknya berdiri dengan tatapan mata yang dingin, seolah mampu menembus hingga ke dasar jantungnya. Tidak ada senyum ramah seperti yang biasa ditunjukkan Bu Sri kepada para tetangga di luar sana. "Oh, ini Mbak, Nani cuma merasa lantai di depan sini agak berdebu, jadi niatnya mau menyapu," jawab Bu Nani dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Bu Sri berjalan mendekat. Langkah kakinya tidak terdengar sama sekali di atas lantai ubin. Ia berhenti tepat di samping adiknya, lalu menatap pintu kamar itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sudah berapa kali aku bilang,
Kamar ini cuma gudang tempat menyimpan barang-barang usang yang sudah tidak terpakai. Kamu tidak perlu repot-repot membersihkannya, apalagi mencoba untuk membukanya. Jangan sekali-kali kamu lancang mengintip ke dalam, kata Bu Sri dengan penekanan pada setiap kata yang diucapkannya. Iya Mbak, Nani mengerti. Maafkan Nani, ucap Bu Nani sambil menundukkan kepala. Bagus kalau kamu paham. Kamu boleh tinggal di sini selamanya, makan dan tidur dengan nyaman seumur hidupmu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah ganggu apa yang seharusnya tidak diganggu. Mengerti? Sambung Bu Sri lagi sembari berlalu pergi menuju kamarnya sendiri. Sejak peringatan keras itu, Bu Nani berusaha keras untuk patuh. Ia tidak ingin merusak hubungan dengan satu-satunya keluarga yang mau menampungnya di saat ia sedang terpuruk. Meski begitu, jauh di dalam lubuk hatinya, ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali ia sendirian di ruang tengah, ia merasa ada sepasang mata yang mengintai dari balik celah kamar di bawah tangga tersebut. Keanehan yang dirasakannya mencapai puncaknya pada suatu siang yang sangat terik. Saat itu, Bu Sri sedang beristirahat di dalam kamarnya karena mengeluh pening. Bu Nani berada di dapur untuk menyelesaikan tumpukan piring kotor bekas makan siang. Posisi wastafel atau tempat cuci piring itu memang menempel langsung pada dinding belakang kamar misterius di bawah tangga. Di tengah gemericik air yang mengalir dari keran, tiba-tiba telinga Bu Nani menangkap suara yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar sangat jelas. Suaranya berasal dari balik dinding, tepat dari dalam kamar yang terkunci itu. Iramanya sangat teratur, namun terdengar sangat bertenaga, seolah-olah ada tangan besar yang sedang memukul kayu pintu dengan sengaja. Bu Nani langsung mematikan keran air. Suasana dapur mendadak menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara napasnya yang mulai memburu. Mungkin itu cuma suara tikus atau kayu yang memuai karena panas, bisik Bu Nani menenangkan dirinya sendiri. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Namun baru saja ia memegang sebuah piring porselen, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan sekedar ketukan ringan, melainkan gedoran yang jauh lebih keras dan menuntut. Dinding di depannya terasa sedikit bergetar. Ketakutan yang luar biasa langsung menyergap kesadaran Bu Nani. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha berkomunikasi dengannya dari dalam ruang gelap itu. Rasa ngeri yang menjalar di sekujur tubuh membuat tenaganya mendadak hilang. Piring porselen di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Tanpa mempedulikan pecahan piring yang berserakan, Bu Nani langsung berlari keluar rumah. Ia terengah-engah di halaman depan, mencoba menghirup udara segar sebanyak mungkin untuk menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia menatap ke arah bangunan rumah yang megah itu dengan perasaan campur aduk. Di balik kemewahan dan citra dermawan yang dibangun oleh kakaknya, kini Bu Nani menyadari sepenuhnya bahwa ada rahasia yang sangat kelam di sana. Kamar itu bukanlah sekadar gudang barang usang. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang seharusnya tidak berada di tengah-tengah lingkungan manusia yang normal. Bu Nani terduduk lemas di bangku kayu yang ada di bawah pohon mangga samping rumah. Ia mulai mengingat-ingat kembali kapan tepatnya kakaknya mulai berubah menjadi sangat kaya raya. Dahulu, hidup mereka sangat sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Namun dalam waktu singkat, Bu Sri mampu membangun kerajaan bisnis kontrakan dan membeli lahan di mana-mana. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat, membawa perubahan drastis pada suasana di dalam rumah besar itu. Sosok Bu Sri yang dahulu tampak segar dan berwibawa, kini mulai meredup. Fisiknya merosot tajam seiring dengan kesehatan yang memburuk tanpa alasan yang jelas.
Ia tidak lagi terlihat duduk di teras sambil menyapa warga atau berkeliling pasar untuk memantau usaha kontrakannya. Tubuhnya yang dahulu berisi kini tampak layu dan kering, menyisakan kulit yang berubah warna menjadi pucat keabu-abuan. Seolah-olah seluruh saripati kehidupannya sedang dihisap secara perlahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bu Sri mulai mengurung diri sepenuhnya di dalam kamar pribadi. Ia tidak menolak ditemui oleh siapapun, bahkan oleh anak-anaknya sendiri yang sesekali datang berkunjung. Hanya Bu Nani yang diizinkan masuk untuk merawat dan mengantarkan kebutuhan sehari-hari. Namun menjalankan tugas itu bukanlah perkara mudah bagi Bu Nani. Setiap kali ia mendekati area kamar kakaknya, sebuah aroma yang sangat menyengat mulai menyerang indera penciumannya. Bau itu sungguh tidak wajar. Itu bukan sekadar bau keringat orang yang lama terbaring sakit atau aroma ruangan yang lembab. Udara di sana lebih menyerupai bau bangkai binatang yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Bau busuk itu begitu pekat dan berat hingga terasa menempel di dinding dan menyusup ke setiap celah lubang hidung. Bu Nani seringkali harus melilitkan kain tebal yang sudah dibasahi minyak kayu putih ke wajahnya hanya agar sanggup melangkah masuk ke dalam kamar tersebut. Suatu pagi, saat Bu Nani mencoba mengganti kain alas tidur kakaknya, ia menemukan sumber dari segala aroma mengerikan itu. Saat membantu Bu Sri membersihkan diri, ia melihat cairan kental berwarna kuning kehijauan menyerupai nanah terus mengalir keluar dari bagian kemaluan kakaknya. Cairan itu tidak berhenti keluar, membasahi kain dan mengeluarkan uap busuk yang membuat mata Bu Nani perih. Ia harus menahan mual yang hebat hingga perutnya terasa melilit setiap kali melakukan pembersihan. "Mbak, tolonglah dengarkan Nani kali ini saja," ucap Bu Nani dengan suara bergetar sambil menahan nafas di balik kain penutup mulutnya. "Sakitmu ini sudah tidak wajar. Nani tidak tega melihat Mbak seperti ini. Kita harus ke dokter, Mbak. Sekarang juga." Mendengar kata dokter, Bu Sri yang semula tampak lemas tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya mendadak tajam dan penuh amarah yang meluap-luap. Ia mencengkram lengan Bu Nani dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Sudah berapa kali aku katakan, jangan pernah sebut kata itu lagi," bentak Bu Sri dengan suara serak yang mengerikan. "Aku tidak butuh dokter. Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang sedang terjadi padaku. Kamu cukup di sini, rawat aku, dan diam saja." "Tapi Mbak, baunya sudah sampai ke ruang tamu. Nani takut tetangga mulai curiga kalau ada apa-apa di rumah ini," bujuk Bu Nani lagi mencoba memberikan pengertian. "Jangan berani-berani kamu bicara pada orang desa," potong Bu Sri dengan nafas yang memburu. "Kalau ada yang datang menjenguk atau bertanya, katakan saja aku hanya kelelahan dan butuh istirahat total. Jangan biarkan satu orang pun masuk ke kamar ini. Aku malu nih. Aku tidak mau mereka melihatku dalam kondisi menjijikkan seperti ini." Rasa malu dan ketakutan akan penghakiman warga desa membuat Bu Sri lebih memilih untuk membusuk perlahan di dalam kamarnya sendiri. Ia seolah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang kini mulai menagih hutang lewat tubuhnya. Bu Nani hanya bisa menghela napas panjang, merasa terjepit di antara rasa iba dan kengerian yang kian nyata. Kecurigaan warga desa akhirnya tidak terbendung lagi. Ketidakhadiran Bu Sri dalam kegiatan sosial desa selama berminggu-minggu memicu berbagai spekulasi. Puncaknya adalah ketika Pak Tono, sang tetua adat yang sangat dihormati, memutuskan untuk datang berkunjung. Pak Tono bukanlah orang biasa. Ia dikenal memiliki kepekaan batin yang tajam terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Begitu Pak Tono menginjakkan kaki di ruang tamu, ia langsung menghentikan langkahnya. Dahinya berkerut dalam dan matanya menyisir setiap sudut ruangan dengan seksama. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri mematung sambil menghirup udara yang terasa berat di dalam rumah tersebut. Pak Tono seolah merasakan kehadiran energi yang sangat jahat dan pekat sedang mendekam di sana. "Ada apa, Pak Tono? Silakan duduk.
Saya ambilkan minum sebentar, sapa Bu Nani dengan wajah yang dipaksakan untuk tenang. Pak Tono tidak menjawab sapaan itu. Matanya terpaku pada sebuah titik, yaitu kamar kecil di bawah tangga yang selalu terkunci rapat. Ia kemudian menatap Bu Nani dengan pandangan yang sangat dalam, seolah sedang membaca isi pikiran wanita itu. "Bu Nani, saya tidak akan berbasa-basi," ucap Pak Tono dengan nada rendah namun penuh penekanan. Suasana di rumah ini sudah tidak enak. Ada aura gelap yang menyelimuti setiap sudutnya. Saya bisa merasakan ada sosok tinggi besar yang sedang berdiam di kamar bawah tangga itu. Energinya sangat jahat. Bu Nani terdiam mematung. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke tenggorokan. Ia tidak menyangka Pak Tono akan langsung menyerang dengan penglihatan gaibnya. "Lalu bagaimana dengan kabar Bu Sri?" tanya Pak Tono lagi sambil berjalan mendekati posisi Bu Nani. Apa benar ia hanya sakit biasa? Baunya sampai tercium hingga ke teras depan meskipun samar. Itu bukan bau sakit medis Bu Nani, itu bau sesuatu yang tidak beres. Bu Nani hanya bisa menundukkan kepala, memilin ujung bajunya dengan gelisah. Lidahnya terasa keluh untuk menjawab. Janji yang ia berikan kepada kakaknya terasa seperti rantai besi yang mengikat lehernya, mencegahnya untuk mengungkapkan kebenaran. "Bu Nani boleh menyimpan rahasia ini dari warga desa yang lain, tapi jangan dari saya," sambung Pak Tono dengan lembut namun tegas. "Sesuatu sedang menguasai rumah ini, dan jika tidak segera ditangani, hal buruk akan terjadi pada siapapun yang tinggal di sini. Tolong jujur pada saya, apa yang sebenarnya dilakukan Bu Sri selama ini?" Bu Nani menatap Pak Tono dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di satu sisi ia ingin sekali menumpahkan segala ketakutan yang ia rasakan selama ini. Ia ingin bercerita tentang suara gedoran di kamar bawah tangga dan penyakit aneh kakaknya yang mengeluarkan cairan nanah busuk. Namun bayangan kemarahan Bu Sri dan janji setianya menghalangi langkah itu. Suasana rumah terasa kian mencekam, seolah dinding-dinding kayu di sekitar mereka sedang menguping pembicaraan tersebut dengan penuh kebencian. Bu Nani hanya mampu membisu, sementara dalam hatinya ia terus berharap agar kegelapan ini segera berakhir sebelum menelan mereka semua tanpa sisa. Kepedihan di wajah Bu Nani tidak luput dari perhatian Pak Tono. Pria tua itu tahu bahwa ada beban berat yang dipikul oleh wanita di hadapannya. Aroma busuk yang keluar dari kamar Bu Sri seolah menjadi bukti nyata bahwa ada persekutuan gelap yang sedang meminta tumbal. Pak Tono menghela nafas. Ia menyadari bahwa penyakit Bu Sri bukanlah sekadar urusan fisik, melainkan sebuah kutukan yang lahir dari perjanjian yang salah di masa lalu. "Nanti malam saya akan kembali lagi," bisik Pak Tono sebelum melangkah menuju pintu keluar. "Pikirkan baik-baik Bu Nani. Keselamatan nyawa Mbak Sri dan orang-orang di rumah ini jauh lebih berharga daripada sebuah janji atau rasa malu." Malam itu, kegelisahan yang menyumbat dada Bu Nani akhirnya mencapai titik didih. Setelah Pak Tono berpamitan dan melangkah menuju pagar depan, Bu Nani merasa seolah-olah seluruh beban rumah ini akan meremukkannya jika ia tetap bungkam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mengejar langkah pria tua itu. Di bawah temaram lampu jalan yang kuning pucat dan diiringi suara jangkrik yang bersahutan, pertahanan Bu Nani runtuh sepenuhnya. "Pak Tono, tunggu! Saya tidak kuat lagi!" seru Bu Nani dengan napas terengah. Pak Tono menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia menatap wajah Bu Nani yang pucat dengan pandangan penuh pengertian. "Ceritakan semuanya Bu Nani, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Nyawa mbakmu taruhannya." Sambil gemetar, Bu Nani mulai bicara. Kalimat demi kalimat meluncur seperti bendungan yang jebol. Ia menceritakan segalanya,
mulai dari bau busuk yang tidak masuk akal hingga ketukan berirama dari dalam kamar bawah tangga yang selalu terkunci gembok. Dan di sanalah, di pinggir jalan yang sepi itu, rahasia masa lalu Bu Sri yang selama ini terkubur dalam-dalam di balik tumpukan harta akhirnya terbongkar. Bu Nani berkisah tentang masa sulit belasan tahun yang lalu saat mereka masih tinggal di daerah yang berbeda dan hidup dalam kemiskinan yang mencekik leher. Dahulu, Bu Sri adalah wanita yang hancur setelah diceraikan oleh suaminya karena skandal perselingkuhan yang memalukan. Tanpa harta, tanpa pekerjaan, dan tanpa harga diri di mata masyarakat, Bu Sri jatuh ke titik terendah. Untuk menyambung hidup dan memberi makan anak-anaknya, ia terpaksa menempuh jalan kelam sebagai pekerja seks komersial. Dalam keputusasaan itulah, seorang kawan lama bernama Pak Totok datang membawa sebuah tawaran yang menjanjikan kekayaan instan. Pak Totok meyakinkan Bu Sri bahwa mereka tidak perlu lagi hidup susah jika mau menempuh satu cara yang ekstrim. Ini bukan sekedar ritual biasa, Sri. Hasilnya nyata dan cepat. Kamu ingin kaya, kan? Kamu ingin dipandang lagi oleh orang-orang yang dulu menghinamu? Tanya Pak Totok saat itu, membujuk dengan licik. Bu Sri yang sudah gelap mata oleh ambisi menjawab tanpa ragu, "Aku mau, Totok. Apapun syaratnya, akan aku lakukan." Syaratnya sungguh berat dan di luar nalar manusia sehat. Ritual pesugihan ini memerlukan dua orang, laki-laki dan perempuan. Sang pria harus bersedia menjadi wadah atau raga bagi sesosok iblis, sementara sang wanita harus bersedia disetubuhi oleh makhluk tersebut dalam raga sang pria. Bu Sri yang merasa sudah terbiasa melayani banyak laki-laki di tempat kerjanya menganggap syarat itu mudah. Dalam pikirannya, apa bedanya jika kali ini ia melayani iblis asalkan bayarannya adalah tumpukan emas? Mereka kemudian berangkat menuju sebuah pulau terpencil yang letaknya tersembunyi. Perjalanan laut itu memakan waktu sekitar 7 jam menggunakan kapal kayu kecil. Di pulau yang sunyi itu, mereka menemui seorang dukun sakti yang hanya dikenal dengan inisial X. Dukun itu tinggal di sebuah rumah panggung tua di balik sebuah danau yang airnya hitam tenang. "Kalian sudah yakin dengan keputusan ini?" tanya dukun X dengan suara berat saat mereka tiba. "Begitu darah dan raga kalian diserahkan pada malam Selasa Kliwon nanti, tidak ada jalan untuk kembali." "Kami yakin," jawab Bu Sri dengan suara tegas, meski hatinya bergetar. Malam Selasa Kliwon yang ditentukan pun tiba. Bu Nani menggambarkan suasana ritual itu kepada Pak Tono dengan penuh kengerian, seolah-olah ia sendiri hadir di sana, menyaksikan setiap detiknya. Di dalam sebuah kamar remang-remang yang diisi aroma dupa yang sangat menyengat, sebuah meja kecil diletakkan di tengah ruangan. Di atas meja itu terbentang selembar kain kafan yang menutupi potongan tulang belulang ayam hitam dan sesaji bunga 7 rupa. Saat dukun X mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti, suasana berubah mencekam. Meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat, tiba-tiba angin kencang menderu masuk, membuat api lilin menari-nari liar dan nyaris padam. Hawa dingin yang menusuk tulang seketika memenuhi ruangan. Tiba-tiba, Pak Totok yang duduk bersila di depan meja itu mengerang keras. Tubuhnya bergetar hebat, tulang-tulangnya berderak seolah sedang dipaksa berubah bentuk. Matanya tiba-tiba membalik hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Ia telah mendem atau kerasukan sepenuhnya oleh sosok iblis tinggi besar yang menjadi penguasa pesugihan tersebut. "Sekarang Sri, layani dia," perintah dukun X dengan nada dingin. Tanpa belas kasihan, raga Pak Totok yang sudah dikendalikan oleh kekuatan jahat itu menerjang Bu Sri.
Bunani menceritakan bahwa ritual itu terjadi selama berjam-jam. Bu Sri dipaksa melayani nafsu makhluk yang meminjam tubuh temannya itu dalam sebuah perjamuan gelap yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Tenaga makhluk itu bukan tenaga manusia. Setiap gerakannya seolah menghancurkan sendi-sendi tubuh Bu Sri, hingga akhirnya wanita itu jatuh pingsan karena tidak sanggup menahan derita lebih lama lagi. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit dengan pucat, Bu Sri terbangun dalam kondisi tubuh yang remuk dan penuh memar. Namun rasa sakit itu seketika sirna saat ia menoleh ke arah meja ritual. Di atas kain kafan yang tadinya hanya berisi sesaji, kini terdapat tumpukan uang tunai pecahan besar dan berbagai perhiasan emas yang berkilauan. Pak Toto pun terbangun dalam kondisi bingur dan lemah, namun ia tersenyum puas melihat hasil di depan mata mereka. "Lihat ini, Sri, kita berhasil," bisik Pak Toto dengan suara lemas. Itulah awal mula dari segala kekayaan melimpah yang dimiliki Bu Sri saat ini. Namun sebagaimana yang diceritakan Bu Nani kepada Pak Tono, harta itu hanyalah umpan. Perjanjian darah yang dimulai di pulau terpencil itu ternyata memiliki aturan tersembunyi yang kini mulai menagih nyawa. "Jadi, Mbak Sri membawa kain kafan dan sesaji itu ke rumah ini?" tanya Pak Tono memotong cerita Bu Nani. Bu Nani mengangguk pelan dengan air mata yang mulai menetes. "Iya, Pak. Kamar di bawah tangga itu bukan gudang. Itu adalah tempat Mbak Sri melakukan ritual lanjutan setiap malam Selasa Kliwon untuk menjaga kekayaannya. Tapi belakangan ini, iblis itu seolah marah. Penyakit nanah busuk di tubuh Mbak Sri adalah tandanya. Dia tidak lagi puas dengan persembahan biasa. Dia mulai menagih sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar raga Mbak Sri." Pak Tono menghela napas panjang, wajahnya tampak jauh lebih tegang dari sebelumnya. Ia menatap ke arah rumah megah Bu Sri yang kini tampak seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja. "Ini lebih buruk dari yang saya duga, Bu Nani. Perjanjian itu sudah meresap ke dalam pondasi rumah ini. Jika mbakmu tidak segera dipaksa berhenti, iblis itu akan mencari raga lain di dalam rumah ini untuk disetubuhi. Dia akan mencari darah daging Mbak Sri sendiri," kata Pak Tono dengan nada yang sangat serius. Mendengar hal itu, Bu Nani lemas hingga terduduk di aspal jalan. Bayangan anak-anak Bu Sri dan menantunya melintas di pikirannya. Ia menyadari bahwa harta yang selama ini mereka nikmati ternyata berdiri di atas tumpukan kain kafan yang membusuk. Dan kini, kegelapan itu sedang bersiap untuk menjemput upeti terakhirnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Tono?" tanya Bu Nani dengan suara hampir hilang. "Jangan biarkan siapapun menginap di rumah itu untuk sementara waktu, terutama anak-anak atau menantu laki-laki Mbak Sri. Saya akan mencari cara untuk memutus ikatan ini, tapi kamu harus kuat. Jangan goyah oleh ancaman atau kemarahan Mbak Sri nanti," jawab Pak Tono tegas. Bu Nani hanya bisa mengangguk pasrah. Ia berbalik dan menatap rumah megah itu dengan perasaan ngeri yang amat sangat. Di balik dinding beton yang mahal dan senyum dermawan Bu Sri, ada sebuah persekutuan iblis yang sedang menanti malam Selasa Kliwon berikutnya dengan rasa lapar yang tak terbayangkan. Pundi-pundi kekayaan Bu Sri memang melonjak secara luar biasa setelah kepulangannya dari pulau misterius itu. Dalam waktu singkat, ia bertransformasi dari seorang wanita yang terhimpit kemiskinan menjadi juragan tanah yang disegani. Deretan kontrakan berdiri kokoh dan berhektar-hektar lahan jatuh ke tangannya. Namun, hukum alam dalam dunia gelap selalu berlaku adil. Tidak ada pemberian cuma-cuma dari tangan iblis. Ada harga yang jauh lebih mahal dari sekedar raga Bu Sri yang harus dikorbankan.
Iblis pesugihan yang bersemayam di kamar bawah tangga itu mulai menagih perjamuan pada malam-malam tertentu. Sifat serakah makhluk itu kian menjadi-jadi. Ia tidak lagi menginginkan Pak Totok sebagai perantara. Makhluk itu mulai mengincar orang-orang yang memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga dengan Bu Sri. Perjanjian itu berubah menjadi kutukan yang haus akan kehormatan keluarga. Tragedi besar pertama pecah ketika menantu laki-laki Bu Sri datang berkunjung dan memutuskan untuk menginap. Tidak ada yang menaruh curiga pada awalnya. Namun tepat pada tengah malam, sebuah kekuatan gaib menyelimuti rumah itu. Sang menantu yang semula tertidur lelap mendadak bangkit dalam kondisi tidak sadar. Raganya telah diambil alih oleh sosok tinggi besar yang haus akan ritual. Tanpa suara, pria itu berjalan menuju kamar Bu Sri. Di dalam sana, terjadilah perbuatan yang melanggar segala norma kemanusiaan. Sialnya, kejadian memuakkan itu dipergoki langsung oleh anak perempuan Bu Sri. Bayangan seorang ibu yang sedang berhubungan badan dengan suaminya sendiri menjadi trauma yang menghancurkan jiwa sang anak. "Ibu macam apa kau ini? Tega-teganya kau menggoda suamiku sendiri di rumah ini," teriak anak perempuannya dengan suara histeris dan air mata yang mengucur deras. Bu Sri hanya bisa terdiam membisu dengan wajah pucat. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa pria itu sedang berada di bawah kendali iblis karena rahasia pesugihan ini tidak boleh diketahui siapapun. Akibat peristiwa itu, sang anak pergi meninggalkan rumah dengan penuh dendam dan kutukan. Ia memutuskan tali silaturahmi, menganggap ibunya sebagai wanita paling rendah di dunia. Namun, penderitaan yang harus ditanggung Bu Sri ternyata belum mencapai puncaknya. Waktu terus bergulir hingga kesehatan Bu Sri benar-benar berada di titik nadir. Suatu malam, langit seolah sedang mengamuk. Hujan badai turun dengan sangat deras disertai kilatan petir yang terus-menerus menyambar. Yoga, anak laki-laki kandung Bu Sri, datang menembus badai untuk mengantarkan obat-obatan bagi ibunya yang kian sekarat. Karena cuaca yang sangat buruk dan angin kencang yang membahayakan, Yoga terpaksa tertahan. Ia duduk di teras depan sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, mencoba mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah, Bu Nani merasakan kegelisahan yang luar biasa. Suasana malam itu jauh lebih mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Angin kencang mengguncang jendela-jendela kayu hingga menimbulkan suara berderit yang menyakitkan telinga. Suara guntur menggelegar berulang-ulang, seolah ingin meruntuhkan fondasi bangunan megah tersebut. Bau busuk dari kamar Bu Sri mendadak menyebar ke seluruh ruangan, jauh lebih pekat dari biasanya. "Yoga, masuklah dulu, di luar sangat dingin," panggil Bu Nani dari balik pintu. Namun Yoga tidak menjawab. Pria muda itu tiba-tiba berdiri dari kursinya. Pandangan matanya mendadak kosong namun sangat tajam, menembus kegelapan malam. Ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang berat dan kaku, seolah tubuhnya sedang ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat kuat. Bu Nani yang melihat hal itu merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba memanggil nama keponakannya, namun Yoga terus berjalan melewati ruang tengah menuju kamar ibunya. Di dalam kamar yang remang-remang, Bu Sri yang sedang terbaring lemah menyadari kehadiran seseorang. Ketika ia menoleh dan melihat Yoga masuk, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tahu apa yang akan terjadi. Iblis itu telah memilih wadah baru untuk ritual malam ini. Dan wadah itu adalah anak laki-lakinya sendiri. "Jangan Yoga, pergi nak, jangan masuk ke sini," rintih Bu Sri dengan suara yang nyaris hilang. Namun Yoga tidak lagi memegang kendali atas tubuhnya sendiri. Makhluk yang menghuni kamar bawah tangga itu telah merasuki raganya sepenuhnya. Bu Sri dalam kondisi yang sangat berdaya, terpaksa menerima kenyataan yang paling menjijikkan dalam hidupnya. Ia harus melayani nafsu makhluk yang meminjam raga darah dagingnya sendiri. Ritual sedarah yang mengerikan itu berlangsung selama berjam-jam di bawah iringan suara guntur dan deru hujan yang tak kunjung reda.
Bu Sri hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang telah menukar kehormatan keluarga demi harta duniawi yang kini terasa seperti bara api yang membakar jiwanya. Pagi harinya, saat fajar menyingsing dengan warna yang sangat pucat, Bu Nani memberanikan diri untuk memeriksa kamar kakaknya. Ia terperanjat hebat ketika menemukan Yoga terbaring pingsan di lantai samping tempat tidur dalam kondisi telanjang bulat. Tubuh pemuda itu tampak sangat pucat dan dingin. Tak lama kemudian, Yoga terbangun dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Kenapa aku ada di sini, Bi? Kenapa aku tidak memakai baju?" tanya Yoga dengan suara gemetar. Belum sempat Bu Nani menjawab, Yoga mengerang kesakitan. Ia memegangi bagian kemaluannya yang mendadak terasa sangat perih, seolah-olah baru saja dipaksa melakukan aktivitas fisik yang luar biasa kasar. Rasa sakit itu tidak wajar, terasa panas dan seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam. "Bik, sakit sekali. Kenapa kemaluanku sesakit ini?" Yoga merintih sambil mencoba untuk berdiri, namun kakinya terasa lemas. Bu Nani hanya bisa memalingkan muka, air matanya jatuh tak terbendung. Ia tahu persis apa yang telah terjadi, namun ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Sejak saat itu, rasa sakit di kemaluan Yoga tidak kunjung sembuh hingga berminggu-minggu lamanya. Yoga, yang meskipun tidak ingat secara detail kejadian malam itu, mulai merasakan firasat yang sangat gelap mengenai ibunya. Hari-hari setelah kejadian tragis yang menimpa Yoga membuat batin Bu Nani benar-benar hancur. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi saksi bisu dalam drama kengerian yang terus berulang di rumah tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah masuk ke dalam kamar Bu Sri yang kini suasananya jauh lebih gelap dan lembab. Bau busuk nanah yang menyengat seolah sudah menyatu dengan udara. Bu Nani berlutut di samping tempat tidur, menatap kakaknya yang kini tubuhnya sudah hampir seluruhnya tertutup luka yang mengeluarkan cairan kuning kehijauan. "Mbak, tolonglah dengarkan Nani kali ini saja," ucap Bu Nani dengan suara tersedak air mata. "Cukup, Mbak. Hentikan semua ritual gila ini. Apa gunanya semua uang dan tanah ini kalau anak-anak Mbak sendiri pergi menjauh dan mengutuk kita? Lihat kondisi Mbak sekarang. Ragam Mbak hancur dimakan penyakit ini." Bu Sri yang tadinya terpejam, perlahan membuka matanya yang tampak merah dan cekung. Bukannya merasa iba, ia justru tertawa. Namun suara tawanya tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Suara itu parau, berat, dan lebih menyerupai geraman binatang buas yang sedang terluka. "Aku tahu apa nih," geram Bu Sri sambil terbatuk. "Aku tidak mau kembali menjadi miskin. Kamu lupa rasanya dihina orang saat kita tidak punya apa-apa. Aku lebih baik mati di atas kasur empuk dan bergelimang harta daripada harus hidup melarat lagi. Makhluk itu menjanjikan aku segalanya. Tapi Mbak menderita. Penyakit ini tidak akan sembuh kalau Mbak terus menyimpan benda-benda dari iblis itu di rumah ini," seru Bu Nani lebih keras. Bu Sri terdiam sejenak. Tawa mengerikannya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan hampa, seolah sedang melihat sosok mengerikan yang terus mengintainya dari kegelapan. "Sakit nih, rasanya setiap malam tubuhku seperti dibakar api," bisik Bu Sri akhirnya dengan nada yang sangat rapuh. "Aku ingin berhenti, tapi aku takut dia akan marah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit ini." Setelah melalui perdebatan batin yang sangat panjang dan melelahkan, Bu Sri akhirnya mengangguk lemah. Ia memberikan izin kepada Bu Nani untuk memanggil Pak Tono demi melakukan upaya pengobatan spiritual. Bu Nani segera bergerak cepat.
Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini sebelum kakaknya berubah pikiran lagi. Sore harinya Pak Tono datang ke rumah megah tersebut. Ia tidak sendiri, melainkan membawa 2 orang warga desa yang memang sering membantunya dalam urusan pembersihan energi gaib. Begitu mereka berdiri di depan pintu kamar Bu Sri, Pak Tono memberikan peringatan kepada semua orang yang hadir untuk tetap tenang dan jangan sampai goyah imannya, apapun yang terjadi di dalam nanti. Saat gembok pintu dibuka dan daun pintu kayu itu didorong lebar-lebar, bau busuk yang selama ini tertahan di dalam ruangan langsung menerjang keluar dengan hebat. 2 warga desa yang mendampingi Pak Tono tidak sanggup menahan reaksi tubuh mereka. Mereka langsung jatuh tersungkur dan muntah-muntah di lantai lorong. Bau itu benar-benar seperti kombinasi bangkai yang sudah membusuk berbulan-bulan dan bau belerang yang menusuk. Kuatkan hati kalian, jangan biarkan rasa takut menguasai, seru Pak Tono dengan tegas sambil tetap melangkah masuk ke dalam kamar. Pak Tono segera mengambil posisi di sudut ruangan dekat tempat tidur Bu Sri. Ia mulai membakar kemenyan di atas tungku kecil, membuat asap putih mulai memenuhi kamar yang temaram. Bibirnya mulai merapalkan doa-doa dengan nada yang rendah namun bertenaga. Dalam hitungan detik, suasana di dalam kamar berubah total. Suhu udara menurun secara drastis hingga terasa menusuk tulang. Bahkan napas mereka semua mengeluarkan uap dingin seolah mereka berada di tengah padang salju. Bu Sri yang awalnya hanya terbaring lemas tiba-tiba mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar hebat dan ia mulai berteriak-teriak dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Bu Nani. Suara yang keluar dari tenggorokan Bu Sri berganti-ganti secara aneh. Terkadang terdengar seperti suara wanita yang meratap, kemudian berubah menjadi suara pria dewasa yang mengancam, hingga suara geraman rendah makhluk buas yang sangat menyeramkan. "Lepaskan dia, tempatmu bukan di sini," bentak Pak Tono sambil memercikkan air doa ke arah tubuh Bu Sri. Tiba-tiba, sebuah ledakan yang sangat keras terdengar dari arah atap rumah. Bunyinya seperti dentuman bom yang membuat seluruh bangunan megah itu berguncang hebat hingga debu-debu berjatuhan dari langit-langit. Beberapa warga desa yang berada di luar rumah berteriak ketakutan karena mereka melihat kilatan cahaya merah darah yang menyambar atap rumah Bu Sri, meskipun sore itu langit sangat cerah tanpa ada tanda-tanda hujan atau badai. Kekacauan di dalam kamar pun tidak terhindarkan. Benda-benda seperti gelas, sisir, dan cermin di atas meja rias tiba-tiba terbang dengan sendirinya dan menabrak dinding hingga hancur berkeping-keping. Bu Sri menjerit sejadi-jadinya. Suara teriakannya seolah membelah kesunyian desa. Tubuhnya perlahan melengkung ke belakang dengan posisi yang sangat tidak masuk akal, seolah tulang punggungnya sedang dipaksa patah oleh sesuatu yang kasat mata. Ia tampak seperti orang yang sedang ditarik paksa dari dalam tulang belakangnya. "Nik, jangan masuk, tetap di luar!" teriak Pak Tono saat melihat Bu Nani nyaris berlari karena panik melihat kakaknya tersiksa. Pak Tono terus melanjutkan rapalannya dengan suara yang semakin lantang dan penuh penekanan. Keringat bercucuran membasahi wajah dan pakaiannya, meskipun udara di dalam ruangan itu sangat dingin. Ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan sosok iblis yang sudah sangat lama mengakar di rumah ini. Perjanjian darah yang dilakukan Bu Sri belasan tahun lalu telah menciptakan ikatan yang sangat kuat, dan kini makhluk itu menolak untuk melepaskan jajahannya begitu saja. "Keluar kamu dari raga ini, kembalilah ke asalmu," perintah Pak Tono sekali lagi sambil menempelkan jempolnya ke dahi Bu Sri. Setiap kali doa dipanjatkan, Bu Sri seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang berlawanan. Wajahnya tampak sangat menderita dengan mata yang melotot hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Ruangan itu kini dipenuhi dengan suara-suara aneh, mulai dari suara tangisan bayi, jeritan wanita, hingga suara hantaman keras pada dinding kayu. Bu Nani hanya bisa bersimpuh di lantai lorong sambil terus menangis dan berdoa, menyadari bahwa nyawa kakaknya kini sedang berada di ujung tanduk dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang kian memuncak.
Pertarungan spiritual di dalam kamar Bu Sri telah mencapai titik didihnya. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu berat, seolah-olah udara telah memadat dan menghimpit paru-paru siapapun yang ada di sana. Jeritan yang keluar dari mulut Bu Sri tidak lagi terdengar seperti suara manusia normal. Suara itu pecah menjadi ribuan rintihan dan geraman yang saling bersahutan, menyerupai raungan makhluk halus yang merasa terancam karena diusir dari sarang yang telah lama mereka tempati. "Pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas," seru Pak Tono dengan suara lantang, mencoba mengimbangi kebisingan gaib yang memenuhi ruangan. Dua orang warga desa yang membantu Pak Tono tampak kewalahan. Meski mereka adalah pria dewasa yang bertenaga besar, raga Bu Sri yang kurus kering itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya meronta hebat, mencoba melepaskan diri dari pegangan tangan mereka. Pak Tono terus merapalkan doa dengan kecepatan yang kian meningkat, sementara tangannya menggenggam tasbih kayu yang tampak berkeringat. Bu Nani hanya bisa bersimpuh di ambang pintu. Ia menangis histeris, namun tidak diizinkan oleh Pak Tono demi keselamatannya sendiri. "Mbak Sri, istighfar Mbak, lawan makhluk itu," teriak Bu Nani di tengah isak tangisnya. Tiba-tiba, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Lampu di dalam kamar itu pecah satu persatu dengan suara dentuman yang tajam. Serpihan kaca berserakan di lantai, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa hanyalah bara kemenyan di atas tungku kecil yang menyala merah temaram. Di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah bayangan hitam tinggi besar perlahan-lahan muncul, seolah-olah sedang melepaskan diri dari raga Bu Sri. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas, namun auranya begitu jahat hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa mual. Suara geraman yang sangat keras dan dalam mengguncang gendang telinga mereka, membuat jantung serasa mau copot. Bayangan tersebut mencoba menerjang Pak Tono, seakan ingin merobek raga sang tetua adat. Namun, Pak Tono tidak gentar sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak di posisinya. "Kamu tidak punya hak lagi di sini. Pergi ke asalmu," bentak Pak Tono sambil melemparkan air suci yang telah didoakan ke arah bayangan hitam tersebut. Saat butiran air mengenai bayangan itu, terdengar suara mendesis yang sangat memilukan, mirip seperti suara daging yang sedang dipanggang di atas bara api. Bau belerang yang amat menyengat seketika memenuhi kamar, bercampur dengan aroma busuk yang selama ini memang sudah ada. Bu Sri kemudian memberikan satu jeritan terakhir. Itu adalah teriakan panjang yang sangat menyayat hati. Sebuah rintihan yang seolah mencabut seluruh sisa nyawa dari dalam tulang belulangnya. Setelah jeritan itu berhenti, suasana rumah megah tersebut mendadak menjadi sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang justru terasa jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. "Nani, masuklah, nyalakan lilin," ucap Pak Tono dengan nada suara yang terdengar sangat letih. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bu Nani merangkak masuk ke dalam kamar dan menyalakan sebatang lilin. Cahaya kecil itu perlahan menerangi tempat tidur. Pemandangan yang tersingkap di depan matanya akan menjadi mimpi buruk yang menghantuinya seumur hidup. Bu Sri telah menghembuskan nafas terakhirnya, namun kondisi jenazahnya sungguh jauh dari kata damai. Mata Bu Sri melotot tajam, seolah-olah sedang menatap sesuatu yang sangat mengerikan tepat di depan wajahnya saat maut menjemput. Mulutnya menganga lebar dalam posisi yang kaku, menyerupai orang yang sedang berjuang keras menghirup oksigen yang telah habis. Dari sela-sela bibirnya yang membiru, mengalir busa berwarna putih kecoklatan yang mengeluarkan aroma busuk yang tidak tertahankan. Tubuhnya kaku dalam posisi melengkung, menyisakan pemandangan tragis dari seorang wanita yang mati dalam belenggu perjanjian gelap. "Basri, kenapa harus begini akhirnya, Mbak?" Tangis Bu Nani pecah kembali saat ia mencoba menutup mata kakaknya, namun kelopak mata itu tetap terbuka kaku, menolak untuk terpejam.
Berita kematian Busri menyebar ke seluruh pelosok desa dalam waktu sekejap. Namun, alih-alih suasana duka yang lazim terjadi, warga desa justru dirundung ketakutan yang mencekam. Tidak ada warga yang berani mendekat ke rumah itu tanpa pengawalan Pak Tono. Proses pemandian jenazah pun menjadi tantangan yang sangat berat bagi siapapun yang bertugas. Meskipun sudah dicuci menggunakan puluhan botol sabun wangi dan air bunga 7 rupa, bau busuk dari tubuh Busri tidak kunjung hilang. Bau itu seolah sudah meresap hingga ke dalam sumsum tulang dan menolak untuk dibersihkan. Yang lebih memilukan adalah kenyataan pahit tentang keluarga Busri. Dari kedua anaknya, hanya Yoga yang bersedia datang. Anak laki-lakinya itu tampak pucat dan linglung saat melihat jasad ibunya. Sementara itu, anak perempuannya tetap teguh pada pendiriannya. Ia benar-benar telah memutuskan tali silaturahmi dan menolak mentah-mentah untuk melihat jasad ibunya untuk yang terakhir kali, apalagi untuk menyembahyangkan. "Saya sudah tidak punya ibu, Bi. Ibu saya sudah mati saat dia memilih iblis daripada keluarganya sendiri," ujar sang anak perempuan lewat telepon dengan suara dingin tanpa emosi. Sore itu, di bawah langit yang mendung dan udara yang terasa lembab, jenazah Busri akhirnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak banyak warga yang ikut mengantar sampai ke liang lahat. Kebanyakan hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan penuh selidik dan bisikan-bisikan nyeri. Yoga berjalan di depan keranda dengan wajah tertunduk, sementara Pak Tono terus mengawal prosesi itu dengan doa-doa yang tidak putus. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, aroma busuk kembali menyeruak dari dalam lubang galian, seolah tanah pun enggan menerima jasad yang penuh dosa tersebut. Proses pemakaman diselesaikan dengan terburu-buru oleh para penggali kubur yang tidak tahan dengan suasana di sana. Setelah tanah ditumpuk dan nisan kayu ditancapkan, warga segera bergegas pulang tanpa menoleh lagi. Namun Pak Tono berdiri paling terakhir di depan makam yang masih basah itu. Ia tahu, meskipun raga Busri sudah terkubur di dalam tanah, sisa-sisa dari perjanjian hitam yang ia bangun selama puluhan tahun belum benar-benar selesai. Ada bayang-bayang yang masih tertinggal, dan desa itu baru saja memasuki babak baru dari teror yang sesungguhnya. Yoga sempat bertanya kepada Pak Tono saat mereka berjalan pulang, "Pak, apakah setelah ini semuanya akan tenang?" Pak Tono hanya menatap jalanan yang mulai gelap di depan mereka. "Berdoalah yang banyak, Yoga. Jangan putus mengirimkan doa untuk ibumu. Karena apa yang ditinggalkan ibumu bukan hanya harta, tapi juga hutang yang mungkin masih ingin ditagih oleh mereka." Jawaban itu membuat Yoga terdiam 1000 bahasa. Ketakutan yang menghantui benak warga desa sejak hari pemakaman Busri akhirnya menjadi kenyataan yang mengerikan. Baru saja malam pertama menyelimuti desa itu setelah jasad Busri diturunkan ke liang lahat, teror demi teror mulai menyerang ketenangan pemukiman. Tidak ada lagi suasana malam yang damai. Suasana desa berubah menjadi mencekam, seolah-olah kematian sang juragan tanah justru membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap untuk berkeliaran di antara rumah warga. Malam itu, beberapa pria yang sedang berjaga di pos kamling mendadak terdiam saat melihat sebuah bayangan bergerak di kejauhan. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip, muncul sosok wanita tua yang sangat mirip dengan Busri. Ia berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan desa, menyeret langkahnya yang kaku. Yang membuat bulu kudut berdiri adalah pakaiannya. Sosok itu mengenakan kain kafan putih yang sudah kotor bersimbah tanah liat coklat, seolah-olah ia baru saja merangkak keluar dari dalam bumi. Tolong aku nih!" rintih sosok itu dengan suara serak yang memilukan. Para warga yang melihat kejadian itu membeku di tempat. Salah satu dari mereka, Pak RT, memberanikan diri untuk mendekat sambil membawa senter.
Namun setiap kali cahaya lampu senter itu diarahkan ke sosok tersebut, bayangan itu akan menghilang dengan cepat di balik rerumpunan pohon pisang atau menyelinap masuk ke dalam semak belukar yang gelap. Yang tersisa hanyalah aroma busuk yang sangat menyengat, aroma yang sama dengan penyakit yang menggerogoti Bu Sri sebelum meninggal dunia. Keesokan harinya, teror meningkat ke tahap yang lebih mengkhawatirkan. Seorang warga bernama Kang Ujang yang rumahnya berbatasan langsung dengan tembok pemakaman datang menemui Pak Tono dengan wajah pucat pasi. Ia bercerita bahwa sepanjang malam ia tidak bisa memejamkan mata karena mendengar suara cakaran yang sangat keras dari arah makam Bu Sri. "Benar Pak Tono, suaranya seperti kuku manusia yang menggaruk kayu dan tanah. Saya sampai menggigil di balik selimut," lapor Kang Ujang dengan tangan gemetar. Mendengar laporan itu, Pak Tono segera mengajak warga untuk memeriksa makam Bu Sri. Begitu sampai di sana, mereka semua terperanjat melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Makam yang baru saja ditimbun kemarin sore itu tampak amblas sangat dalam. Tanah gundukannya seolah-olah tersedot ke dalam inti bumi, menyisakan lubang yang menganga. Di tengah retakan tanah itu, bagian kain kafan pembungkus jenazah terlihat menyembul keluar, compang-camping dan berlumuran tanah basah. "Astaghfirullah, kenapa bisa seperti ini?" gumam seorang warga sambil menutup hidungnya karena aroma busuk kembali menyeruak dari lubang makam tersebut. Pak Tono mengamati keadaan makam dengan dahi berkerut. Bumi sepertinya enggan menerima jasad yang terikat perjanjian hitam. "Kita harus uruk kembali. Campurkan tanahnya dengan garam krosok dan siram dengan air doa. Kita tidak boleh membiarkan lubang ini terbuka." Meski pengurukan ulang telah dilakukan dengan berbagai ritual pembersihan, gangguan ghaib itu tidak berhenti begitu saja. Pada malam-malam berikutnya, teror justru semakin meluas. Beberapa pengendara sepeda motor yang melintas di dekat rumah megah milik Bu Sri melaporkan kejadian yang serupa. Mereka melihat sosok wanita berkain kafan sedang duduk di atas dahan pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir jalan. Sosok itu duduk dengan santai sambil menggoyangkan kakinya. Persis seperti perilaku Bu Sri saat masih hidup ketika sedang bersantai di teras rumah. Namun, yang mengerikan adalah ketika ada orang yang lewat, ia akan melambaikan tangan sambil tertawa melengking. Suara tawanya yang pecah membelah kesunyian malam, membuat siapapun yang mendengarnya akan memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa berani menoleh ke belakang. Desa yang dulunya tenang dan penuh kehidupan kini berubah menjadi desa hantu. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah setelah waktu maghrib tiba. Semua pintu dan jendela dikunci rapat-rapat. Bisikan tentang kutukan pesugihan Bu Sri menjadi perbincangan hangat di setiap meja makan. Namun mereka membicarakannya dengan suara sangat rendah, seolah takut sosok itu sedang menguping di balik dinding. Di dalam rumah megah yang kini sunyi itu, Bu Nani mengalami penderitaan yang paling berat. Sebagai satu-satunya orang yang bertahan di sana, ia menjadi sasaran utama gangguan gaib tersebut. Meskipun kamar Bu Sri sudah dibersihkan berkali-kali menggunakan cairan pembersih paling kuat dan disemprot pewangi ruangan, bau busuk nanah itu tetap ada. Bau itu seolah-olah keluar dari pori-pori dinding rumah. Suatu malam, saat Bu Nani sedang berada di dapur untuk merebus air, suasana mendadak menjadi sangat dingin. Udara di sekitarnya terasa membeku secara tiba-tiba. Di tengah kesunyian dapur, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dari ruang tamu. Suara itu terdengar seperti kain yang diseret di atas lantai upin. Langkah itu berjalan mondar-mandir dari depan pintu kamar bawah tangga menuju meja makan. Bu Nani berdiri mematung di depan kompor. Tangannya mencengkram erat pinggiran meja dapur. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara tikus atau angin. Namun logikanya menolak. "Mbak Sri, tolong jangan ganggu Nani. Nani sudah merawat Mbak sampai akhir," bisik Bu Nani dengan suara bergetar. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Namun ketakutan yang lebih besar justru baru saja dimulai.
Bu Nani merasakan sebuah hawa dingin yang sangat tajam menyentuh bagian belakang lehernya. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang punggungnya, bernafas pelan namun berbau busuk bangkai. Aroma itu begitu dekat hingga membuat Bu Nani mual. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia membalikkan badannya dengan cepat. "Siapa di sana?" teriaknya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dapur itu selain dirinya. Namun kain gorden di jendela dapur tampak bergoyang pelan, seolah baru saja dilewati sesuatu, padahal jendela terkunci rapat. Bu Nani segera mematikan kompor dan berlari masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut sambil terus merapalkan doa. Kondisi psikologis Bu Nani benar-benar berada di ambang kehancuran. Setiap hari yang ia lalui di dalam rumah megah peninggalan kakaknya terasa seperti siksaan batin yang tidak berujung. Ia kehilangan nafsu makan dan matanya selalu tampak sembab karena kurang tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, perasaan seperti sedang diawasi oleh ribuan pasang mata dari balik kegelapan selalu membuatnya terjaga. Rumah besar itu kini bukan lagi tempat berteduh yang nyaman, melainkan penjara yang dipenuhi energi negatif yang menyesakkan dada. Puncak dari segala kengerian itu terjadi tepat pada malam ke-7 setelah pemakaman Bu Sri. Malam itu suasana desa terasa sangat sunyi, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Bu Nani baru saja merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur di kamarnya sendiri, mencoba untuk beristirahat sejenak. Namun tepat saat jam dinding berdentang menunjukkan tengah malam, suasana mendadak berubah. Kamarnya yang semula hangat menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Tiba-tiba, tempat tidur kayu miliknya berguncang hebat seolah-olah sedang diguncang oleh gempa bumi yang dahsyat. Bu Nani tersentak bangun, namun tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Dalam keremangan cahaya lampu tidur, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan kulit hitam pekat berbulu sedang berdiri tepat di ujung tempat tidurnya. Yang paling mengerikan adalah matanya, sepasang mata merah menyala yang menatap Bu Nani dengan penuh kebencian. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat dan menjatuhkan seluruh berat tubuhnya tepat di atas dada Bu Nani. Tubuhnya terasa seperti dihimpit oleh sebongkah batu aksasa yang sangat panas. Bu Nani berjuang untuk menarik nafas, namun paru-parunya seolah terkunci. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan yang tercekat. Aroma busuk bangkai kembali menyeruak, memenuhi hidungnya hingga ia nyaris kehilangan kesadaran. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Bu Nani hanya bisa merapalkan doa-doa pendek di dalam hatinya. Ia memohon perlindungan dari Sang Pencipta dengan air mata yang mengalir di sudut matanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tekanan di dadanya perlahan menghilang. Sosok makhluk itu memudar menjadi kepulan asap hitam yang merayap keluar menuju kamar di bawah tangga, meninggalkan rasa sakit yang luar biasa di ulu hati Bu Nani. Begitu ia bisa menggerakkan tubuhnya kembali, Bu Nani segera bangkit dengan napas tersengal-sengal. Ia tidak ingin menunggu sampai matahari terbit. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah koper besar dari bawah lemari dan mulai memasukkan barang-barangnya secara acak. Ia tidak peduli lagi dengan perhiasan atau uang yang mungkin ditinggalkan kakaknya di rumah itu. Pikirannya hanya satu, ia harus keluar dari rumah terkutuk ini secepat mungkin. "Aku tidak bisa di sini. Aku harus pergi sebelum iblis itu mengambil nyawaku," bisiknya pada diri sendiri sambil menutup resleting koper dengan terburu-buru. Ia menyadari bahwa kekuasaan iblis pesugihan itu tidak ikut terkubur bersama jasad Bu Sri. Makhluk itu masih bersemayam kuat di dalam pondasi bangunan, mengklaim setiap jengkal tanah dan dinding rumah itu sebagai wilayah kekuasaannya. Sebelum fajar menyingsing, Bu Nani menyeret kopernya menuju pintu depan. Ia tidak berpamitan kepada siapapun, bahkan tidak mengunci pintu gerbang rumah itu. Ia berjalan cepat menuju jalan raya untuk mencari transportasi menuju kota tempat tinggalnya yang lama. Beberapa hari setelah sampai di kota, Bu Nani mencoba menghubungi kedua anak Bu Sri lewat telepon.
Ia ingin membicarakan mengenai status rumah dan harta peninggalan yang seharusnya mereka urus. Namun, tanggapan yang ia terima justru membuatnya tercengang. "Big Nani, saya tidak mau tahu soal rumah itu lagi," ujar Yoga di seberang telepon dengan suara yang terdengar sangat letih. "Big bawa saja apa yang mau dibawa, tapi jangan pernah suruh saya kembali ke sana. Rumah itu adalah tempat ibu menjual nyawa kami." Kakak perempuan Yoga pun memberikan jawaban yang lebih pedas. "Jual saja rumah itu atau biarkan saja roboh. Saya tidak mau memegang uang haram hasil kerjasama dengan setan. Itu bukan harta, itu racun yang akan membunuh kita semua." Mendengar keputusan mereka, Bu Nani hanya bisa terdiam. Ia pun memutuskan untuk membiarkan rumah itu begitu saja. Tanpa ada yang merawat, rumah megah Bu Sri perlahan mulai menampakkan wajah aslinya sebagai hunian terkutuk. Rumput liar tumbuh dengan sangat cepat, menutupi halaman hingga mencapai pinggang orang dewasa. Cat dinding yang mahal mulai mengelupas, menyingkap permukaan kayu yang menghitam dan lembab, seolah-olah rumah itu sedang membusuk bersama kenangan pemiliknya. Nasib deretan kontrakan milik Bu Sri pun tidak jauh berbeda. Satu persatu penyewa memutuskan untuk pindah karena tidak tahan dengan gangguan yang terus-menerus terjadi. Ada penyewa yang melaporkan melihat bayangan wanita tua dengan mata melotot sedang berdiri di sudut kamar mandi saat mereka sedang mandi. Ada pula yang setiap malam mendengar suara rintihan wanita meminta tolong dari balik dinding kontrakan. "Saya sudah tidak kuat, Pak RT. Setiap malam anak saya menangis karena melihat sosok nenek-nenek di atas lemari," ujar salah satu penyewa terakhir sebelum ia mengosongkan kontrakannya. Kejadian-kejadian sial pun mulai menimpa siapa saja yang nekat bertahan di sana. Mulai dari barang-barang yang sering hilang secara misterius hingga kecelakaan kerja yang tidak masuk akal. Harta kekayaan yang dahulu dipuja-puja dan dibanggakan oleh Bu Sri kini telah berubah menjadi warisan mati yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi mencoba untuk memiliki tanah tersebut. 10 tahun telah berlalu sejak kematian tragis Bu Sri. Namun ingatan kolektif warga desa mengenai peristiwa mengerikan di rumah besar itu tidak pernah benar-benar terkikis oleh waktu. Bangunan megah yang dulunya menjadi simbol kekayaan itu kini telah berubah menjadi reruntuhan yang menyedihkan. Karena kondisi bangunan yang semakin lapuk dan dianggap mengganggu estetika desa, warga akhirnya bersepakat untuk merobohkan seluruh strukturnya. Tanah itu kemudian dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, ditumbuhi ilalang setinggi dada manusia yang semakin menambah kesan angker di mata siapapun yang melintas. Hingga suatu hari, seorang pengembang properti dari kota besar datang membawa rencana baru. Melihat lokasi tanah yang cukup strategis di pinggir jalan utama desa, pengembang tersebut membeli lahan itu dengan harga yang sangat murah. Mereka berencana membangun deretan ruko modern dengan harapan bisa menghidupkan kembali denyut ekonomi di area tersebut. Bagi pengembang yang hanya melihat angka keuntungan, kisah mistis masa lalu hanyalah sekadar isapan jempol belaka. Proses pembangunan pun dimulai dengan alat-alat berat yang mulai meratakan tanah. Namun sejak hari pertama pengerjaan, rentetan kejadian aneh mulai menimpa para pekerja bangunan. Gangguan yang terjadi bukan lagi sekadar halusinasi, melainkan kecelakaan fisik yang sangat nyata. Beberapa pekerja seringkali terjatuh dari peranjah tinggi tanpa sebab yang jelas, seolah-olah ada tangan tidak terlihat yang mendorong mereka dari belakang. Alat-alat berat yang masih baru pun seringkali mengalami kerusakan mesin secara mendadak saat sedang menggali bagian tertentu dari lahan tersebut. Kejadian yang paling menggemparkan terjadi pada suatu sore
ketika seorang mandor bernama Pak Jono sedang mengawasi penggalian fondasi di area yang dulunya merupakan lokasi kamar bawah tangga. Ia menemukan salah satu pekerjanya pingsan dengan wajah yang sangat pucat pasi di dasar lubang galian. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Pak Jono saat pekerja itu akhirnya siuman setelah dibasuh air. Pekerja itu tergemetar hebat, matanya menatap kosong ke arah lubang tanah. "Tadi saat saya sedang menggali, ada sosok tinggi besar yang berdiri tepat di depan saya. Wajahnya gelap, tapi matanya merah menyala. Dia menatap saya seolah-olah saya sedang membongkar kuburannya." Mendengar pengakuan itu, Pak Jono hanya terdiam. Meskipun ia berusaha untuk tetap profesional dan logis, rasa dingin yang menjalar di punggungnya tidak bisa ia bohongi. Walaupun banyak hambatan yang tidak masuk akal, proyek itu tetap dipaksakan hingga selesai. Deretan ruko itu akhirnya berdiri dengan gagah. Bentuknya minimalis, bersih, dan tampak sangat menjanjikan untuk dijadikan pusat bisnis baru di desa tersebut. Namun, kutukan Bu Sri sepertinya tidak pergi bersama runtuhnya bangunan lama. Kegelapan itu telah menyatu dengan tanah, meresap hingga ke dalam pori-pori semen dan beton bangunan baru. Satu persatu penyewa ruko mulai datang dengan penuh harapan. Namun mereka pergi dalam waktu yang sangat singkat dengan wajah yang penuh ketakutan. Seorang pengusaha muda bernama Andi menjadi orang pertama yang mencoba peruntungannya dengan membuka warung internet di ruko nomor 1. Pada awalnya, usahanya tampak berjalan lancar. Namun, tidak sampai 6 bulan, Andi mulai mengeluhkan kejadian-kejadian yang merusak kewarasannya. "Saya sering menemukan semua komputer menyala sendiri saat saya datang pagi-pagi. Padahal kabel listrik sudah saya cabut malam sebelumnya," cerita Andi kepada warga saat ia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pindah. "Hanya itu saja, Mas Andi?" tanya seorang warga yang penasaran. Andi menggeleng pelan, wajahnya tampak sangat lelah. "Bukan hanya itu. Para pelanggan saya sering mengeluh mencium bau bangkai yang sangat busuk di tengah malam. Kadang bau itu muncul mendadak dari bawah meja lesehan mereka. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat bayangan wanita tua berkain kafan sedang berdiri di pojok ruangan menatap tajam ke arah mereka. Tidak ada yang berani datang lagi ke sini. Saya bangkrut." Nasib serupa dialami oleh penyewa-penyewa lainnya. Seorang ibu yang membuka toko pakaian hanya bertahan selama 3 bulan karena setiap kali ia menggantung baju baru, baju-baju tersebut seringkali ditemukan berserakan di lantai dalam kondisi kotor oleh tanah liat coklat pada pagi harinya. Begitu pula dengan pengusaha kuliner yang mengeluhkan masakannya selalu cepat basi secara tidak wajar hanya dalam hitungan jam setelah dimasak. Ruko yang semula diharapkan menjadi pusat keramaian baru justru kembali menjadi tempat yang sunyi dan menyeramkan. Energi gelap yang dahulu bersemayam di rumah Bu Sri seolah berpindah sepenuhnya ke bangunan ruko tersebut. Aura suram yang pekat membuat orang-orang yang melintas merasa tidak nyaman, seolah-olah ada mata yang selalu mengintai dari balik kaca jendela ruko yang gelap. Hingga hari ini, deretan ruko itu berdiri tegak, namun sebagian besar pintunya tertutup rapat oleh rantai besi dan gembok yang mulai berkarat. Warga desa setempat kini sudah hafal betul dengan sifat tanah tersebut. Mereka lebih memilih ambil jalan memutar yang lebih jauh pada malam hari daripada harus melewati depan ruko itu. Mereka takut jika tidak sengaja menoleh, mereka akan melihat sosok Bu Sri yang sedang duduk di atas kanopi ruko atau melambai dari balik pintu kaca yang terkunci. Kisah tentang ambisi Bu Sri dan perjanjian darahnya kini telah menjadi legenda urban yang diceritakan secara turun-temurun di desa itu. Para orang tua seringkali menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai pengingat yang keras. Ini adalah sebuah peringatan bagi siapa saja yang tergiur oleh janji kekayaan instan melalui jalan kegelapan. Di sebuah kota kecil yang jauh dari desa tempat segala tragedi itu bermula, Bu Nani menghabiskan masa tuanya dalam ketenangan yang sederhana.
Meski raga dan jiwanya telah pulih dari trauma hebat 10 tahun silam, ingatan tentang kakaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia seringkali duduk di teras rumahnya yang kecil, memandangi matahari terbenam sembari merenungkan betapa rapuhnya harga diri manusia jika sudah silau oleh harta. Terkadang, saat kerabat dekat berkunjung untuk sekedar mengobrol, Bu Nani membagikan kisah pahit tentang Bu Sri. Ia melakukannya bukan untuk membuka aib keluarga, melainkan sebagai peringatan bagi generasi muda agar tidak sekali-kali tergiur oleh janji manis kekuatan gelap. Harta itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus, ujar Bu Nani suatu sore kepada keponakan jauhnya. Mbak Sri mengira dia bisa mengendalikan iblis itu dengan uangnya, tapi kenyataannya dialah yang dikendalikan hingga martabatnya habis tidak bersisa. Bagi Bu Nani, akhir hidup Bu Sri adalah bukti nyata bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat menghancurkan segala sesuatu yang suci, termasuk ikatan darah antara ibu dan anak yang seharusnya paling kuat. Ia masih sering terbayang bagaimana kakaknya begitu bangga memamerkan emas dan tanah di mana-mana, namun pada akhirnya ia harus menghembuskan nafas terakhir dalam kehinaan yang luar biasa. Bu Sri meninggal dalam kondisi dibenci oleh darah dagingnya sendiri dan seolah ditolak oleh bumi tempat ia berpijak. Kisah ini bukan sekedar cerita hantu yang bertujuan menakut-nakuti, melainkan sebuah cermin dari fenomena pesugihan yang secara mengejutkan masih terjadi di tengah masyarakat modern. Meski logika masa kini menolak hal-hal gaib, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang kehilangan akal sehat demi kekayaan instan. Kasus-kasus mengerikan seperti pengorbanan anggota keluarga atau ritual yang melanggar norma susila adalah fakta yang merusak tatanan sosial serta spiritual. Bu Sri telah mengorbankan segalanya. Ia melepaskan martabatnya sebagai seorang wanita, mengkhianati perannya sebagai ibu yang melindungi anak-anak hingga kehilangan kedamaian jiwanya setelah mati. Semua itu ia tukar dengan tumpukan uang kertas yang pada akhirnya tidak satu lembar pun bisa ia bawa masuk ke dalam liang lahat yang sempit dan pengap. Di sisi lain, kabar tentang Yoga sesekali sampai ke telinga Bu Nani. Anak laki-laki Bu Sri itu dikabarkan memilih hidup dalam kesederhanaan yang amat sangat di sebuah daerah terpencil. Yoga terus berjuang keras untuk membersihkan namanya dari bayang-bayang masa lalu ibunya yang kelam. Ia bekerja sebagai buruh kasar demi sesuap nasi yang halal, menolak dengan tegas untuk menyentuh sepeser pun uang dari sisa peninggalan Bu Sri yang masih tersimpan di bank. "Biarkan uang itu membusuk di sana, Bik," kata Yoga dalam satu kali percakapan telepon terakhirnya dengan Bu Nani. "Saya lebih baik lapar daripada harus kenyang dengan uang yang menuntut kehormatan keluarga kami sebagai bayarannya. Saya ingin hidup tenang sebagai manusia biasa." Sementara itu, deretan ruko yang berdiri di atas bekas rumah Bu Sri tetap tegak namun sunyi, menjadi pengingat abadi bagi warga desa. Tanah tersebut seolah-olah telah dikunci oleh kegelapan yang menolak segala bentuk kemajuan. Pengembang properti yang dahulu sangat ambisius, kini hanya bisa pasrah melihat bangunan miliknya terbengkalai dan tidak laku. Tanah itu seakan memiliki kehendaknya sendiri, menolak siapapun yang mencoba mencari keuntungan atau menetap di atas bekas luka persekutuan iblis tersebut. Setiap kali ada orang asing yang bertanya mengapa ruko-ruko itu dibiarkan kosong, warga desa hanya akan menjawab dengan peringatan singkat agar tidak berlama-lama di sana. Kisah Bu Sri telah menjadi bagian dari sejarah kelam desa, sebuah legenda yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Cerita ini menjadi penutup dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan darah, air mata, dan bau busuk dosa. Pesan moral yang tertinggal sangatlah jelas, bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang tampak berkilau di mata manusia, melainkan ketenangan batin dan kehormatan yang tetap terjaga hingga ajal menjemput. Ambisi Bu Sri di balik kain kafan telah membuktikan bahwa jalan pintas menuju kemewahan seringkali menuntut harga yang tidak sanggup dibayar oleh jiwa manusia. Di dunia ini, tidak ada satupun pemberian dari kegelapan yang bersifat gratis.
Seringkali, harga yang diminta bukan hanya nyawa kita sendiri, melainkan juga kehancuran orang-orang yang kita cintai. Bu Nani kini hanya bisa melipat tangannya dan berdoa setiap malam, berharap agar tidak ada lagi jiwa-jiwa lain yang tersesat dalam lubang kegelapan yang sama. Ia berharap agar orang-orang mulai menyadari bahwa lebih baik hidup berkekurangan namun memiliki kedamaian jiwa daripada hidup bergelimang harta namun dihantui oleh rintihan iblis yang tidak akan pernah puas menagih hutangnya. Sejarah kelam itu kini telah terkunci rapat dalam ingatan, namun baunya sesekali masih tercium di udara saat angin malam berhembus melewati ruko-ruko tua yang kosong. Sebuah peringatan bisu bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi jika ia dibangun di atas fondasi yang salah. Kegelapan itu akan tetap ada di sana, menunggu dalam diam, mengingatkan setiap pejalan kaki bahwa cahaya kejujuran adalah satu-satunya pelindung sejati bagi manusia. Satu persatu lampu di rumah Bu Nani dipadamkan. Ia masuk ke dalam kamarnya, menyisakan kegelapan yang damai, jauh berbeda dengan kegelapan yang dahulu menyelimuti kakaknya. Bu Nani telah menemukan kedamaiannya, sementara di kejauhan sana, bayang-bayang Bu Sri mungkin masih terus merangkak di antara sisa-sisa reruntuhan, mencari penebusan yang tidak akan pernah ia temukan hingga akhir zaman.